Nah, ada yang beberapa nulis di kolom komentar, malah ada juga yang memang DM kepada saya bahwa ada di salah satu channel mungkin tentunya ada keterangan dari seorang saksi yang tentunya keterangan saksi di sini itu melemahkan status tersangka yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada dirinya gitu. Nah, bagaimana katanya menurut pendapat Kang Heri? Oke teman-teman ya, mari bersama-sama kita bahas terkait hal ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Heri Susanto, masih dalam pembahasan kasus Subang. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke teman-teman semuanya, pada hari kemarin memang saya tidak update mengenai perkembangan kasus Subang. Nah, ada yang beberapa nulis di kolom komentar, malah ada juga yang memang DM kepada saya bahwa ada di salah satu channel mungkin tentunya ada keterangan dari seorang saksi yang tentunya keterangan saksi di sini itu melemahkan status tersangka yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada dirinya gitu. Nah, bagaimana katanya menurut pendapat Kang Heri? Oke teman-teman ya, mari bersama-sama kita bahas terkait hal ini. Kepolisian sudah menetapkan 5 orang tersangka di dalam kasus Subang ya, yang tentunya ya kita sebut saja ya dengan inisial Y, dengan inisial MR, terus dengan inisial A ya, AP, dengan inisial AP dan inisial M. Namun saat ini kita juga ketahui kan bahwa pihak kepolisian hanya baru menahan 2 orang TSK saja di dalam kasus Subang. Nah, oleh karena itu banyak sekali yang bertanya di dalam kolom komentar, dan satu sama lain juga sama memberikan komentar. Nah, dalam hal ini kemarin saya memang belum sempat untuk bagaimana bisa mengomentari terkait hal ini. Nah, namun pada kesempatan kali ini, karena memang ada juga ya yang saya lihat sudah banyak sekali mengomentari terkait hal ini. Nah, sehingga saya juga pada kesempatan kali ini tertarik untuk bagaimana bisa mengikuti ya harapan teman-teman semuanya terkait persoalan ini. Oke teman-teman semuanya, tadi ya kita bahas lagi ya bahwa ada 3 orang nih yang saat ini hanya dikenakan wajib lapor, yang tentunya saudara AP, saudara AA dan saudara MM ya. Nah, di sini bagaimana menurut pendapat saya? Padahal kan sebetulnya ya intinya karena memang adanya saksi yang tentunya speak up juga ya di salah satu channel YouTube juga, yang tentunya menguatkan ya bahwa di situ menurut keterangan saksi yang berada di wilayah itu juga, yang kita tidak tahu itu saksi siapa dan seperti apa. Nah, bagaimana tanggapan Karina? Kalau menurut pendapat saya bahwa yang namanya ini bisa dikatakan sebuah pembelaan ya. Pembelaan yang tentunya disampaikan oleh seorang saksi. Nah, saksi di sini tentunya kita juga tidak tahu siapa. Ya, dalam hal ini kita dengar saja ya teman-teman, kira-kira keterangannya seperti apa dan bagaimana. Tetapi mungkin kalau dalam hal ini saya mengomentari terkait pembenaran, tidak sepertinya. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang tentunya subjektif juga ya. Kita tidak tahu seperti apa dan bagaimana. Yang jelas hal yang dilakukan oleh siapapun itu, apalagi memang posisinya saat ini sebagai tersangka ya. Jadi dalam hal ini secara pribadi dia juga boleh tentunya memberikan argumentasi untuk bagaimana bisa membela dirinya, kira-kira seperti itu. Nah, menurut saya ini teman-teman semuanya, ini merupakan gambaran ya, karena memang di dalam kasus Subang ini kita ketahui ya, yang sudah ditetapkan menjadi TSK di sini yaitu orang
ya kita sebut aja Pak Yosep juga sampai saat ini kita mendengar memang belum adanya pengakuan. Dan kita ketahui dan kita juga mendengar bahwa di dalam kasus Subang itu memang tidak butuh pengakuan ya. Karena kalau kita melihat dari KUHP pasal 184 terkait alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, keterangan terdakwa. Jadi ada 2 alat bukti saja yang tentunya ada persesuaian ya. 2 alat bukti kuat saja untuk bagaimana bisa menetapkan tersangka di dalam kasus Subang itu sudah bisa dilakukan oleh pihak kepolisian. Kenapa? Karena untuk posisi menetapkan TSK di sini adalah tanggung jawab pihak penyidik tentunya ya, untuk bagaimana dapat merubah status saksi menjadi tersangka di sini. Nah, ini merupakan gambaran bagaimana nanti hal ini di pengadilan ya. Nanti juga sepertinya akan ada gelar perkara yang tentunya gelar perkara di sini untuk menguji kebenaran material ya, terkait kebenaran akan 2 alat bukti yang membuat status saksi di sini menjadi tersangka seperti itu. Nah, nanti selanjutnya di dalam persidangan tersebut juga akan ada saksi yang tentunya akan ada saksi yang meringankan dan akan ada saksi yang memberatkan. Nah, lalu terkait saksi yang bisa dikatakan meringankan di sini itu biasanya dihadirkan oleh dalam hal ini oleh terdakwa ya, atau mungkin juga dihadirkan oleh kuasa hukum terdakwa untuk bagaimana bisa melakukan pembelaan ya, atau misalkan bisa aja bantahan-bantahan dengan ada keterangan saksi yang lainnya, sehingga mungkin ini akan menjadi pertimbangan hakim ya dalam memutuskan status seseorang dari terdakwa di sini menjadi terpidana. Nah, kalau seandainya saksi yang mungkin di sini bisa dikatakan saksi yang memberatkan, saya melihat biasanya, dan ini dari sisi kelaziman, saksi yang memberatkan ini biasanya memang dihadirkan itu oleh jaksa penuntut di dalam proses persidangan ya. Kenapa demikian? Karena memang jaksa penuntut di sini dia itu memiliki tugas juga untuk bagaimana seorang jaksa penuntut itu dapat meyakinkan hakim ya, tentunya dengan 2 alat bukti. Dan kalau hakim itu juga memiliki kewenangan dia untuk bagaimana bisa memutuskan atau mengambil sebuah keputusan berdasarkan keyakinan dirinya. Jadi selain daripada 2 alat bukti yang kuat itu tadi, kalau ini yang namanya hakim ini memiliki hak untuk bagaimana dia bisa merubah status seorang terdakwa menjadi terpidana ini berdasarkan keyakinan dirinya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman semuanya. Jadi saya rasa untuk persoalan saat ini yang tentunya mungkin kita melihat ya, ada saksi yang memberikan keterangan seolah keterangannya di sini itu melemahkan atas status tersangka yang sudah diberikan oleh pihak kepolisian kepada mereka di sini. Jadi hal ini merupakan sesuatu hal yang sah-sah saja menurut saya teman-teman semuanya ya. Akan tetapi yang lebih jelasnya nanti terkait kebenaran material ya, untuk bagaimana status status terdakwa di sini apabila memang sudah masuk kepada persidangan, jaksa penuntut di sini mampu atau tidak untuk bagaimana bisa meyakinkan hakim sesuai alat bukti yang dimiliki, untuk bagaimana hakim itu tadi dapat merubah status terdakwa menjadi seorang terpidana. Begitu teman-teman semuanya. Sekali lagi, itu merupakan sesuatu yang wajar gitulah ya. Ini merupakan sesuatu hal yang wajar ya. Apabila memang seorang tersangka di sini yang saat ini posisinya masih dikenakan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis, dia juga tentunya memiliki hak untuk bagaimana dia bisa melakukan pembelaan terhadap dirinya ya. Oke teman-teman semuanya, kira-kira itulah ya gambaran pembahasan terkait adanya sebuah keterangan yang tentunya keterangan yang dianggap melemahkan atas penetapan TSK di dalam kasus Subang ini, terutama kepada TSK yang saat ini hanya dikenakan wajib lapor. Nah, lalu
kesimpulannya seperti apakah dan akan bagaimanakah? Nah, teman-teman semuanya, terkait hal ini tentunya kita harus garis bawahi dan harus memang kita pahami ya. Tentunya pihak kepolisian ini, penyidik di sini itu sudah sangat profesional sekali ya. Tentunya di dalam menetapkan tersangka di sini bukan hanya berdasar kepada pengakuan saudara saksi Ramdhanu ya. Tentunya pihak kepolisian juga memiliki alat bukti yang lainnya ya. Yang apalagi tentunya alat bukti di sini yang lebih mengarah kepada data scientific investigation ya. Tentunya pihak kepolisian memiliki hal itu. Jadi apabila memang saat ini ada keterangan yang tentunya keterangan di sini kita lihat keterangan saksi di sini dari beberapa konten YouTube ya yang sering mewartakan terkait perkembangan kasus Subang juga, ini sesuatu hal yang wajar ya. Jadi ini sah-sah saja karena mereka juga di sini yang memang saat ini sudah ditetapkan TSK oleh pihak kepolisian tentunya memiliki hak untuk bagaimana dia bisa melakukan pembelaan terhadap dirinya. Nah, nanti juga sebelum berkas perkara ini P21 lengkap akan ada gelar perkara untuk menguji kebenaran material terkait penetapan TSK di dalam kasus Subang ini. Nah, begitulah teman-teman semuanya, kita dukung saja pihak kepolisian, kita berikan semangat terus. Mudah-mudahan pihak kepolisian, penyidik Polda Jawa Barat diberikan kemudahan dalam pengungkapan kasus yang dikenal dengan kasus Subang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.